Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari mahasiswa pengantar mata kuliah pengantar coding. Minggu ini kita masuk ke materi terakhir kita di rangkaian materi mata kuliah pengantar coding, di mana minggu ini kita akan membahas terkait algoritma pengurutan atau dalam bahasa Inggris disebut sorting. Seperti apa materinya mari kita lihat di slide berikut. Topik yang akan kita bahas pada topik kita minggu ini adalah yang pertama terkait tipe algoritma sorting. Kemudian yang kedua kita bahas adalah stabilitas dari algoritma tersebut. Kemudian yang ketiga kita bahas macam model algoritma pengurutan. Dan terakhir kita akan membandingkan beberapa model algoritma pengurutan. Oke, pertama kita akan bahas dulu terkait apa itu algoritma sorting. Pada dasarnya, sorting atau dalam bahasa Indonesia adalah pengurutan, merupakan kelompok jenis algoritma yang digunakan untuk mengurutkan data dalam urutan tertentu, baik itu dari besar ke kecil ataupun dari kecil ke besar. Umumnya digunakan untuk mengurutkan data dalam bentuk angka dari kecil ke besar atau sebaliknya. Merupakan sebuah metode yang digunakan untuk merepresentasikan data dalam format yang lebih komprehensif. Mengurutkan data dalam jumlah besar dapat membutuhkan waktu dan sumber daya komputasi yang besar, sehingga muncullah berbagai jenis algoritma pengurutan data yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun contoh nyata dari kondisi di mana algoritma sorting ini sangat diperlukan di dunia nyata, diantaranya pertama pada kasus buku telepon dan daftar kontak. Buku telepon umumnya berisi nomor telepon dan nama serta pemilik nomor dalam urutan tertentu. Kemudian contoh nyata kedua adalah kamus ya, di mana sebuah kamus umumnya berisi kosakata yang sangat banyak dalam urutan secara alfabet. Contoh ketiga yang dimana algoritma sorting ini sangat diperlukan adalah dalam sistem ranking dan ujian online. Nilai yang dapat didapat dari hasil ujian umumnya akan diurutkan dalam urutan dan kelompok dengan kriteria tertentu. Contoh berikutnya adalah pada barang-barang belanjaan online ya, kita juga bisa menggunakan algoritma sorting untuk mengurutkan barang-barang belanja online dalam kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya kita bahas tipe dari algoritma sorting. Nah, tipe ini ada dua, yaitu internal sorting dan external sorting. Bedanya apa? Pada internal sorting, semua data kita letakkan di dalam memori utama atau memori internal. Karena itu algoritma jenis ini disebut internal sort. Nah, pada internal sort ini, ukuran jumlah data yang diurutkan tidak dapat diubah selama program berjalan dan juga tidak dapat menerima input lebih dari ukuran yang sudah ditetapkan ketika program itu dibuat. Adapun contoh dari algoritma ini adalah ada bubble sort, selection sort, quick sort, insertion sort, dan shell sort. Tipe algoritma sorting kedua yaitu external sort, di mana hal ini yang sangat berbeda dari internal sort adalah karena semua data yang ingin diurutkan tidak dapat disimpan di memori utama pada saat yang sama.
Nah, sehingga sorting tipe ini disebut sorting eksternal. Tipe sorting ini digunakan untuk menurunkan data dalam jumlah yang raksasa, yang besar ya. Karena itu dia tidak bisa ditampung di memori internal. Merge sort dan variasinya biasanya menggunakan tipe sorting jenis ini, di mana penyimpanan sekunder seperti hard disk digunakan untuk menyimpan data pada sorting tipe ini. Contoh-contoh lainnya yang logaritma sorting yang menggunakan tipe logaritma sorting seperti ini adalah merge sort dan variasinya, text sort, polypair sort, for type sort, dan external radix yang itu merupakan algoritma sorting yang lebih advance. Berikutnya kita akan bahas stabilitas dari berbagai algoritma sorting. Akan kita bagi menjadi dua, yaitu stable sorting dan unstable sorting. Apa itu stable sorting? Stable sorting adalah dua data yang sama muncul dalam urutan yang sama pada data yang sudah terurut tanpa mengubah posisi awal dari data tersebut, atau urutan kemunculannya tetap. Nah, contoh dari jenis algoritma sorting yang stable ini adalah seperti merge sort, insertion sort, dan bubble sort. Stabilitas sorting kedua yaitu unstable sorting, yaitu kebalikan dari stable sorting, di mana ketika dua data yang sama muncul dalam urutan yang berbeda pada data yang sudah terurut. Mungkin saja muncul dalam urutan yang berbeda ya. Unstable sorting bisa saja datanya muncul dalam urutan yang sama, tapi bisa juga muncul dalam urutan berbeda dengan stable sorting yang datanya akan selalu muncul pada urutan yang sama. Nah, contoh dari unstable sorting ini adalah seperti quick sort, heap sort, dan shell sort. Mengapa stabilitas sorting ini sangat penting? Mari kita lihat contoh di atas, di layar ya. Di atas kita punya contoh data nilai mahasiswa yang belum terurut misalnya. Nah, pada stable sorting, perhatikan posisi data mahasiswa dengan nama Dendi dan Ruhi. Pada stable sorting, posisinya tetap, yaitu Dendi tetap berada pada urutan 3 dan Ruhi tetap berada pada urutan 4, seperti halnya data mentahnya. Sementara di unstable sorting, posisinya bisa berubah. Ruhi bisa pindah ke posisi 3 dan Dendi bisa pindah ke posisi 4 ini ya. Nah, ini terkadang ini menjadi hal yang sangat penting ketika di kondisi pengurutan data yang sangat sensitif, karena ketika terjadi perubahan pada keywordnya, maka mungkin akan menimbulkan berbagai permasalahan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia nyata. Maka itu kita perlu mempertimbangkan jenis algoritma mana yang akan kita gunakan untuk program kita. Mari kita bahas lagi apa-apa saja algoritma yang masuk ke dua kategori ini. Yang pertama di stable sorting itu ada bubble sort, merge sort, insertion sort, dan count sort. Nah, untuk unstable sorting itu ada quick sort dan heap sort ya. Nah, berikutnya kita akan bahas macam-macam model algoritma pengurutan. Macam model algoritma pengurutan ini sebenarnya sangat banyak ya di dunia programming. Nah, untuk mata kuliah ini akan kita batasi dengan 3 algoritma pemrograman yang paling sederhana dulu, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Macam model algoritma pengurutan pertama yang akan kita bahas yaitu bubble sort. Nah, algoritma bubble sort ini
adalah algoritma pengurutan yang paling sederhana, di mana cara kerjanya adalah secara berulang kita membandingkan dua buah elemen yang berurutan dan mengganti posisinya jika urutannya salah. Nah, urutan yang salah ini maksudnya jika kita ingin mengurutkan dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, kalau kecil ke besar, maka elemen yang lebih kecil selalu posisinya berada di sebelah kiri. Kebalikannya, jika kita ingin mengurutkan dari besar ke kecil, maka elemen yang lebih besar antara dua elemen yang kita bandingkan posisinya yang besar berada di sebelah kanan. Adapun algoritma tidak cocok untuk data yang berukuran besar, di mana kecepatan rata-rata dan kondisi di mana algoritma ini mengerjakan program itu waktu terburuknya adalah sangat tinggi. Dan keywordnya supaya mudah diingat ya, algoritma ini membandingkan dua buah elemen. Lebih lanjut seperti apa contohnya, mari kita lihat peragaan berikut. Oke, saudara dan saudari sekalian, di layar kita sudah ada contoh visual dari bubble sort, di mana kita sudah punya beberapa data berikut. Ini data dalam bentuk random ya. Nah, kita akan mengurutkan data ini menggunakan algoritma bubble sort. Seperti apa urutannya, seperti apa secara visualnya data ini akan diurutkan menjadi data terurut dari kecil ke besar. Maka coba kita perhatikan contoh berikut. Oke, pertama dia akan membandingkan dua buah elemen, di mana elemen yang dia bandingkan ini ketika elemennya yang kecil kita pindahkan ke kiri, yang besar kita pindahkan ke kanan. Ini khusus untuk urutan data dari kecil ke besar ya. Ini akan dilakukan dari array indeks ke 0 sampai indeks terakhir, dan proses ini akan diulangi terus sampai semua data tidak ada lagi yang perlu diganti atau dipindah posisinya. Nah, mari kita percepat seperti apa contohnya jika sudah selesai ya. Nah, seperti ini hasilnya jika datanya sudah terurut dari 9 paling kecil sampai 50 paling besar. Berikutnya kita akan bahas contoh program dari bubble sort ya. Seperti apa contoh programnya, mari kita lihat contoh program berikut. Oke saudara, di layar kita sudah punya contoh program dari bubble sort ya. Nah, di sini kita punya beberapa fungsi swap, fungsi bubble sort, dan fungsi print array. Fungsi pertama ini jelas fungsinya gunanya untuk mengganti posisi dari dua elemen. Ini menggunakan pointer. Dan fungsi kedua yang ini adalah fungsi utama dari bubble sort kita. Ini akan Bapak jelaskan dikit. Jadi pertama, secara sederhana berikut adalah langkah yang dilakukan pada bubble sort algoritma. Pertama, kita jalankan perulangan bersarang ya. Kita punya sebuah perulangan bersarang di sini. Pertama menggunakan variabel i, yang kedua menggunakan variabel j. Nah, sepanjang array kita akan melakukan perulangan sepanjang dari array dengan panjang n. Nah, ingat n ini adalah ukuran dari array ya, bukan jumlah indeks dari array. Oleh karena itu makanya kita gunakan di sini n dikurang 1. Oke. Kita punya dua variabel i dan variabel j. Nah, dengan 0 ini kecil atau sama dengan i,
dan N dan I kecil dari N dikurang 1 dan J 0 kecil atau sama dengan J dan J kecil dari N dikurang 1 N dikurang I dan dikurang 1, maka jika array ke J, maka ini dimulai dari indeks ke 0 ya. Jika array dengan indeks ke 0 kecil dari array indeks ke 0 tambah 1 atau array 1, maka pindah posisi dari J yang ini, J indeks ke 0 dengan J array J indeks ke 1. Nah, ini besar dari ya. Nah, ini adalah contoh kasus di mana kita mengurutkan dari kecil ke besar nih. Perhatikan tanda di sini, besar dari. Jadi ketika dia menemukan posisi elemen kiri lebih besar dari posisi elemen kanan, maka kita akan pindahkan posisinya jadi yang lebih kecil berada di kiri, lebih besar berada di kanan. Nah, seperti itu. Ini akan dilakukan berulang terus sepanjang array. Kemudian akan diulangi lagi di sini. Akan diulangi di sini sampai dia tidak lagi menemukan yang namanya posisi di kiri lebih besar dari posisi di kanan. Maka perulangan ini akan berhenti ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita punya fungsi untuk mencetak array. Nah, fungsi ini sederhana, kita cuma menerima input array sama ukurannya, jadi kita cetak menggunakan perintah printf. Ini adalah program utama untuk menguji fungsi di atas. Kita punya sebuah array ya, di sini datanya random 88 5 1 4 2 8 12 0. Urutannya belum terurut ya. Kita akan mengurutkan dari ukuran kecil ke besar. Nah, pertama kita print dulu array yang belum terurut, kemudian kita panggil fungsi bubble sortnya, kita kirimkan array yang belum terurut tadi dan ukuran dari arraynya. Baru kita printkan lagi array yang sudah terurut. Seperti apa jalannya program ini, mari kita lihat sebagai berikut. Oke, kelihatan di layar ya, ini hasil dari program bubble sortnya. Array pertama kita yang tidak terurut 88, 5 array yang sudah terurut nih 0, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 8, 12, 88. Sekian contoh untuk yang bubble sort. Oke, saudara, selanjutnya akan kita bahas algoritma model berikutnya, yaitu selection sort, di mana algoritma ini adalah algoritma yang mengurutkan array secara berulang dengan cara mencari elemen terkecil atau terbesar, tergantung dari kebutuhan kita mau mengurutkan ke kecil, dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Nah, untuk contoh ini kita akan mengkaji untuk yang mengurutkan dari kecil ke besar ya. Jadi dia akan mencari elemen paling kecil pada array. Nah, elemen yang terkecil ini kemudian diletakkan di posisi paling depan. Nah, setelah itu dia akan mencari elemen paling kecil kedua. Setelah itu baru diletakkan di posisi setelah elemen pertama tadi. Itu kenapa disebut sebagai selection sort, karena dia menseleksi elemen yang terkecil atau terbesar. Adapun contoh programnya untuk selection sort ini, mari kita lihat contoh program berikut. Oke, saudara, di layar kita sudah punya contoh program selection sort ya. Nah, ini fungsi yang kita gunakan ini adalah fungsi-fungsi yang sama dengan bubble sort tadi. Ada fungsi swap, ada fungsi print array. Bedanya kita menambahkan fungsi baru, yaitu fungsi selection sort. Nah, ini akan Bapak jelaskan dikit ya. Jadi di selection sort ini kita juga tetap menggunakan loop bersarang.
tapi ditambah satu variabel lagi namanya min index. Ini untuk menyimpan indeks mana yang memiliki nilai elemen paling kecil. Nah, nilai elemen paling kecil ini kemudian dicari yang ditemukan di array ditukarkan ke posisi indeks paling 0. Indeks ke 0 ya. Kemudian setelah elemen itu dikunci, elemen paling kecil berikutnya yang lebih besar dari indeks 0 kita tukarkan ke posisi 1, indeks 1 ya. Nah, proses ini berlanjut sampai dengan semua elemen berada pada posisi yang benar. Nah, di sini kita ceknya. Jika array ke J kecil dari array indeks yang paling kecil, maka kita akan ubah array itu min index menjadi posisi dari elemen paling kecil. Baru kita pindahkan posisinya menggunakan fungsi swap. Seperti apa hasilnya? Mari kita lihat running program. Saudara, berikutnya kita akan mencoba memvisualisasikan bagaimana cara kerja dari selection sort ya. Nah, di sini kita sudah ada array dengan tipe data yang random di sini, mulai dari 36, 34, 18, 16. Kita akan mencoba mensorting array ini dari data kecil ke besar. Mari kita coba lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, perhatikan di sini, dia akan mencari elemen mana di array yang paling kecil dahulu dengan cara membaca semua data di array. Nah, setelah ditemukan elemen kecil 18 ya, ditukarkan posisi 18 itu ke indeks ke 0. Nah, setelah itu baru kita mencari yang kecil kedua. Dia menemukan di sini adalah angkanya 23. Baru ditukarkan angka 23 ini ke posisi indeks ke 1. Proses ini berulang terus sampai semua data ini berada pada posisi yang sudah benar. Mari kita percepat bagaimana hasilnya. Ya, seperti itu ya. Contohnya secara visual bagaimana bubble sort ini selection sort ini bekerja. Oke, saudara, terakhir kita akan bahas macam model algoritma perurutan yang ketiga, yaitu insertion sort. Nah, untuk insertion sort ini cara kerjanya sederhananya dia mirip seperti algoritma bubble sort dengan satu perbedaan khusus. Nah, perbedaannya itu apa? Yaitu pada kata kunci menggunakan key element. Cara kerjanya mirip seperti ketika saudara mengurutkan kartu di tangan saudara. Array secara visual itu dipisah menjadi dua bagian. Paling belakang itu adalah bagian terurut dan di depan adalah bagian yang belum terurut. Elemen dari bagian belum terurut akan dipindahkan ke posisi yang benar di belakang ya atau di depan. Untuk itu contoh visualnya bisa kita lihat sebagai berikut. Oke, di layar kita sudah punya contoh dari kita tuh sudah punya array dengan tipe data random ya di sini ya. Kita akan coba melihat bagaimana cara kerja dari insertion sort. Nah, di sini kita punya kita akan mencari elemen mana yang paling besar dulu. Di mana elemen yang paling besar ini akan kita jadikan key element. Nah, seperti saudara lihat ya, yang merah ini artinya dia mengambil key elemennya. Kemudian kita bandingkan lagi dengan posisi sebelumnya. Nah, kita pindahkan key element ini ke posisi yang sudah benar kayak gitu. Dipindahkan ke sini.
seperti itu. Jadi proses swapnya itu tidak dilakukan per dua key ya, per dua elemen, tapi proses swapnya itu menggunakan key. Nah, key ini akan dibandingkan dengan seluruh data yang sudah ada seperti itu. Jadi proses swapnya tidak lagi antara dua elemen yang berdekatan, tapi elemen yang sudah berjauhan. Dengan satu elemen itu tetap ada pada key-nya. Jadi kita simpan tidak berubah-berubah seperti itu. Mari kita percepat seperti apa hasilnya. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran visual dari insertion sort. Oke, saudara, berikutnya kita akan coba bandingkan 3 model algoritma pengurutan yang sudah kita bahas ya. Kenapa perbedaannya, kenapa kita perlu tahu ketiga jenis ini. Mari kita lihat contoh berikut. Oke, di layar kita sudah ada beberapa visualisasi ya. Di sini kita ada insertion sort, ada selection sort, ada lagi bubble sort, shell, merge, heap, quick, dan quick 3. Nah, kita punya data random di sini dalam bentuk visualisasi. Ini data yang hampir terurut ya. Ini data yang terbalik. Jadi kita akan mengurutkan dari kecil ke besar, dan kondisi ini adalah dari besar ke kecil. Dan ini adalah data yang beberapa datanya bersifat unik. Kita akan coba jalankan semuanya. Kita lihat algoritma mana yang lebih cepat selesainya dan algoritma mana yang lambat selesainya. Mari kita lihat bersama sebagai berikut. Oke, kelihatan ya siapa yang terakhir, yaitu selection sort tadi kalau bisa dilihat untuk data yang reverse. Jadi antara tiga ini memang sangat ketat persaingannya. Mari kita ulang lagi, kita lihat. Kita randomkan lagi datanya. Oke, yang pertama kali selesai adalah insertion sort, yang kedua adalah bubble sort, yang ketiga adalah selection sort. Ya, seperti itu hasil dari visualisasi pengurutannya. Oke saudara, sekian untuk pembahasan kita di materi algoritma pengurutan data. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.